sepertinya hari ini itu kan pernah sastra pesantren itu hidup di lingkarannya mereka. Bagaimana respon media di luar lingkaran pesantren terhadap karya-karya teman-teman di pesantren itu sendiri? Jadi gini, eh, sebuah buku sedahsyat apapun dia menampilkan diri, artinya dengan bantuan strategi pemasaran, sehebat apapun menghebohkan sebuah buku, tetapi kalau mutunya tidak bagus, itu akan sama saja dengan upaya untuk bunuh diri. Nah, bagaimana kemudian cara mengontrol mutu? Artinya kan kenapa ada kejenuhan ketika pernah ada booming buku-buku sastra Islami, ada kejenuhan. Itu karena mutunya tidak terkontrol. Nah, bagaimana mengontrol mutu itu? Nah, yang pertama kita lakukan adalah mutu. Maka dibentuklah editor. Setiap karya sastra yang masuk, yang mau terbit, itu harus lewat uji seorang editor. Tim, bukan seorang ya, tim. Editornya adalah saya, kemudian Tias Tiadi, kemudian Mas Edi sendiri, Edi Mulyono. Itu editor utama. Nah, ini kan. Setelah ada editor, itu kan dicantumkan dalam buku. Artinya buku itu sudah diseleksi oleh tim editor yang terpercaya. Nah, ketika buku terbit, dan sekarang kan masanya sudah berubah, masa digital ya, masa internet, dengan penerbit yang indie lah, yang kecil. Ketika buku terbit kemudian diiklankan, masing-masing editor bertanggung jawab untuk ikut mengiklankan buku itu. Bertanggung jawab untuk mengiklankan buku itu. Nah, karena editornya adalah editor yang juga artinya punya nama lah, punya cap lah di kesusastraan, sehingga pembaca percaya. Dan ketat. Ketat. Soal itu ketat. Jadi soal mutu itu ketat karena melewati diuji oleh redaksi. Tidak hanya satu, jadi itu ketat sehingga pembaca tidak tertipu. Nah, muncullah kepercayaan. Nah, ini yang harus dilakukan oleh teman-teman pondok. Jadi kalau ada katakanlah satu lembaga yang hendak berjuang ke arah itu, memberdayakan pondok pesantren, di samping memberdayakan mereka mencari potensi para penulis, kono banyak, saya yakin banyak. Pengalaman saya di Horizon pesantren itu banyak bibit-bibit penulis bagus. Mencari bibit penulis bagus, kemudian menerbitkannya, tetapi harus melewati editor. Jadi ada tim khusus untuk menilai karya itu sehingga layak untuk diterbitkan. Tadi kita sudah ngobrol sampai bagaimana kualitas dalam dunia sastra jaga gitu, Pak. Yang pengen saya ketahui lebih jauh adalah sebenarnya menurut Pak Joni, jauh dari pengalamannya beberapa tahun bahkan puluhan tahun ya selama ini menjadi redaktur di beberapa media terkait dengan sastra. Ada nggak menurut Pak Joni sendiri karakter yang menjadi kekuatan atau ciri khas dari sastra pesantren sendiri? Ini soal karakter dan segala macam, tentu setiap zaman itu punya cirinya masing-masing. Punya cirinya masing-masing. Nah, saya itu melewati generasi pra-digital sampai tidak ada HP kan, dari zaman tidak ada HP, tidak ada komputer,
pakai mesin ketik. Kalau ngirim pakai pos. Sampai ke zaman digital di mana orang bisa berinteraksi langsung dengan buku, dengan bacaan. Ketika kemunculan awal orang berbalas puisi di media sosial, saya merasa terkejut. Kok puisi kok dibuat segampang itu? Karena kalau melihat periode zaman saya itu yang namanya puisi itu kan sakral. Nah, itu zaman saya tipikal seperti itu banyak. Nah, begitu melewati era digital yang serba cepat, orang bisa berbalas puisi langsung dalam Twitter misalnya. Saya pernah dijadikan juri di sebuah akun Twitter untuk lomba menulis puisi mini. Itu udah kan, kalau Twitter kan ada karakternya yang dibatasi oleh karakter. Itu mereka bisa dengan cepat merespon. Misalnya puisi temannya puisi tentang air misalnya, nanti direspon oleh temannya. Begitu cepatnya mereka menulis. Pertama saya terkagum-kagum dan sedikit kecewa lah. Kenapa puisi kok jadi serendah itu gitu, segampang itu. Menulis puisi itu ya tidak mudah. Nah. Tetapi pelan-pelan ketika saya kemudian bergaul di media sosial, ikut bergaul di media sosial, itu saya jadi memahami bagaimana bahwa ada pergeseran estetik dari zaman saya ke zaman yang kata orang era milenial atau generasi Z. Nah, istilahnya kan generasi Z. Artinya ada satu kemampuan yang pergeseran kemampuan yang tidak saya duga untuk zaman milenial. Nah, mau tidak mau saya harus belajar. Karena apa? Karena saya kalau saya tetap terkubur di generasi saya, itu ya akan mati. Maksudnya akan tenggelam lah. Karakter karya yang dihasilkan oleh anak-anak milenial itu memang ada sedikit perbedaannya. Bahkan banyak lah perbedaannya. Nah, kemudian ada fenomena lagi, mereka menulis tidak seperti kami yang menulis di kesunyian. Loh, kami ini kalau menulis itu lihat nyari tempat sunyi di bawah pohon misalnya. Nah, orang-orang zaman milenial sekarang, anak-anak generasi Z sekarang itu mereka menulis di kafe sambil ngobrol, bahkan sambil mendengarkan musik, ada musik live segala macam, mereka sambil ngobrol, kemudian membawa laptop dan mereka menulis. Dan itu yang sampai saat sekarang saya belum bisa itu. Tapi melihat mereka, kondisi mereka, mereka menulis di kafe sambil enjoy, ngopi, sambil ngobrol, kadang-kadang sambil diselingi nyanyi, kembali lagi ke laptop. Nah, itu saya melihat kemudian sebagai seorang redaktur, kemudian ada melihat sebuah pergeseran. Bagaimana cara mereka memandang masalah, cara mereka menyelesaikan masalah di dalam karya. Itu ada karakter-karakter yang berbeda. Kemudian cara mereka berbahasa, kemudian imajinasi mereka dalam mengungkapkan metafor-metafor, kemudian pilihan-pilihan bahasanya, pilihan katanya juga mengalami pergeseran. Jadi lama-kelamaan saya juga bisa mengikuti ternyata. Meskipun benang merahnya ya tetap sama. Artinya karya sastra itu tetap ada nilai-nilai yang standar. Itu tetap tidak berubah. Cuma yang berubah adalah bagaimana mereka mengemasnya, bagaimana mereka memperlakukan ide-ide yang mereka dapatkan itu dalam bentuk pemilihan bahasa, pemilihan tokoh, pemilihan latar dan segala macamnya. Itu yang saya tangkap dalam konteks generasi milenial yang sekarang ini.
anu teman-teman yang punya akar pesantren kemudian dia terjun di dunia sastra kepada hari ini, kira-kira ada perbedaan atau ada polanya masih enggak Pak? Sekarang lebih agresif. Agresif. Jadi anak-anak sekarang jauh lebih agresif. Juga ada berkah berkah yang terasa itu dari zaman tradisi lisan menuju ke tradisi tulisan. Jadi kalau tradisi kalau kita kan selalu mengatakan bahwa kita selalu terjebak di dalam tradisi lisan. Dengan adanya media sosial, WhatsApp, kemudian Facebook, Twitter, Instagram, itu mereka terpaksa harus menulis. Dan generasi yang sekarang itu mereka terpaksa harus menulis dengan sedikit tanggung jawab untuk menunjukkan dirinya bahwa mereka itu pintar. Nah, di YouTube misalnya, YouTube itu kan lebih banyak audio visual, tetapi orang yang punya kecerdasan lebih tinggi, punya daya baca yang lebih luas, dia juga berbicara akan lebih sistematis, akan lebih menarik dibanding orang yang tidak pernah baca, katakanlah gitu. Nah, itu juga memaksa mereka untuk juga ikut mengupgrade kemampuan mereka itu dengan meluaskan wawasan mereka dengan membaca. Memang segala macam informasi yang ada di media sosial, di Google dan segala macamnya itu kan media yang hanya mengupas kulitnya saja kebanyakannya. Tetapi juga banyak di antara mereka juga mulai banyak konten-konten yang juga mendalam. Nah, itu berkahnya. Nah, berkah yang semacam ini juga ditangkap oleh mempengaruhi para penulis. Para penulis yang juga aktif di media sosial. Juga mereka aktif kan melihat perkembangan demi perkembangan yang terjadi sekarang ini. Mereka juga membaca. Membaca artinya meskipun katakanlah tidak mendalam, tetapi mereka tahu, minimal tahu. Sehingga ketika mereka menulis itu juga ada bobot yang mereka tawarkan kepada pembaca. Setelah era non digital, saya menjadi redaktur di majalah Sastra Horizon. Kemudian di Anida itu kan awalnya era non digital. Nah, melihat perkembangan zaman milenial seperti ini, saya juga kemudian akhirnya menjadi redaktur untuk media digital. Saya menerima serbuan karya dari para penulis, baik yang penulis yang muda maupun penulis yang sudah tua, yang generasi saya. Itu ya rata-rata satu minggu itu ya sekitar 200 karya sampai 500 satu minggu Pak. Satu minggu. Karya yang bagus itu bisa dilihat bahkan dari ketika mereka menulis judul. Jadi judulnya itu sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Itu kekuatannya Pak. Kelihatan kok karya-karya yang bagus itu dari judulnya saja. Pilihan mereka memberi judul karyanya itu sudah kelihatan. Nah, kemudian ketika mereka menulis satu kalimat saja sudah kelihatan. Awal itu. Nanti satu paragraf. Satu paragraf. Kalau satu paragraf itu amburadul, itu sudah bisa dipastikan. Sudah bisa ya Pak. Sudah bisa dipastikan. Itu nanti ke bawahnya juga akan sama. Meskipun gaya pengungkapannya berbeda antara zaman generasi saya dengan generasi milenial sekarang, tapi yang namanya standar nilai karya sastra itu kan tetap ada. Nah, itu dari ratusan karya yang dipilih, saya kan harus memilih satu. Nah, itulah yang saya namakan standar mutu. Nah, mereka kan dengan adanya standar mutu seperti itu kan mereka belajar
mereka yang penulis yang katakanlah pemula itu. Mereka juga belajar dari media yang memiliki standar mutu. Nah, standar mutu seperti inilah yang dibutuhkan. Nah, maka balik lagi ke awal, ketika ide basa-basi digulirkan setelah sastra perjuangan itu kan kemudian muncullah satu ide untuk membuat satu penerbitan ditambah satu media online, media yang bisa menilai sastra dengan mutu yang terjaga online, itu basabasi.co. Jadi ada basabasi penerbit, juga ada basabasi.co untuk media online-nya. Nah, itu dua media ini memiliki standar mutu yang agak ketat. Jadi menyeleksi karya-karya yang mereka tulis untuk mereka juga bisa belajar menahan diri, untuk memperdalam diri itu sebelum mengirimkan ke sebuah media. Kemudian setelah itu kan basa-basi biasanya itu kalau sudah berkali-kali dimuat basa-basi itu kemudian kan kita menilai. Jadi di samping mencari bakat-bakat penulis di berbagai pondok, itu kemudian diadakan satu standar mutu dengan adanya editor yang bertanggung jawab lah untuk menjamin mutunya. Itu juga harus ada media penyeimbang, media peneguh. Nah, kemudian Basa-Basi juga membuat komunitas milenial itu lewat pembukaan kafe. Ruang-ruang diskusi gitu ya. Jadi ketika buku diterbitkan, kemudian dibicarakan di ruang diskusi. Karena generasi milenial itu lebih akrab dengan kafe, maka ruang diskusi itu di kafe-kafe. Diberi ruang kafe. Nah, ini ya juga bisa dilakukan oleh pondok pesantren. Terakhir, Pak. Apa itu? Untuk menutup diskusi kita ini, kira-kira saya sudah ada harapan nanti ada petanda untuk kita bisa mulai bergerak. Harapannya ke depan dalam konteks sastra pesantren, kepenulisan bagi anak muda itu seperti apa? Loh, sekarang kan gini, kita menghadapi sebuah era di mana kekerasan agama itu begitu masif dari kalangan kelompok katakanlah HTI, Wahabi atau dan lain-lain lah, underbow-underbow-nya banyak, terutama termasuk juga partai tertentu yang berafiliasi. Iya, yang berafiliasi dengan mereka. Ini kan mencemaskan. Lah, apakah kita akan berdiam diri? Oke, seorang penulis gimana terus, Pak? Lah, artinya kita harus menyelamatkan mereka. Ikut bertanggung jawab sebagai seorang penulis. Kita ikut bertanggung jawab untuk menjaga. Salah satu cara untuk menjaga generasi yang mereka itu adalah mengajak mereka untuk mencintai membaca. Cara untuk mencintai membaca itu di berbagai belahan dunia manapun adalah lewat karya sastra. Apalagi pondok pesantren yang memang sudah akrab dengan karya sastra. Nah, saya kira ketika misalnya pondok pesantren kalau Pak mulai bangkit untuk menata kembali gerakan mata pena yang sudah pernah dilakukan dalam era sekarang dengan banyak kemudahan lagi karena ada era digital, itu saya kira tepat. Jadi mudah-mudahan saja. Saya kira seperti itu, Pak, diskusi kita atau obrolan kita dari sejak sore sampai menjelang malam ini. Semoga bermanfaat dan akhirnya nanti bisa
dinikmati oleh penonton, Nah, oleh oke. subscriber kita. Dan kita saling tangan dulu Pak. Biar Oke. difoto. Semoga menjadi doa yang baik dan awal baik Amin, kita amin, 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 ya mengawali Allah. dunia literasi. Teman-teman, sekian dari saya Pak Oh. Pak Joni. Saya kira ini menjadi akhir kita untuk diskusi malam hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.